Di antara rangsangan dan respon terdapat ruang, dan di ruang inilah kamu punya power buat menentukan respon seperti apa yang kamu pilih untuk menyikapi rangsangan tersebut. Kata Viktor Frankl dari buku Man's Search for Meaning. Very recommended book, by the way, sangat worth it. Pokoknya ini dibaca buat lo yang lagi proses berhenti PMO. Oke, tapi kali ini gue mau bahas tentang 7 kalimat yang harus lo ucapin ke diri sendiri ketika godaan PMO datang. Godaan PMO itu ya kita asumsikan sebagai rangsangan berdasarkan kata-kata mutiara dari Viktor Frankl tadi. Respon lu berarti dengan lu ngucapin 7 kalimat yang akan gue bahas setelah ini. Biar apa? Biar lu tetap waras. Biar lu nggak termakan sama emosi atau feeling dan jadi bisa kebal sama godaan PMO yang lagi menyerang secara membabi buta ke kewarasan lu. Orang-orang mungkin nyebutnya ini sebagai kata-kata afirmasi positif, kata-kata penyemangat. Ya intinya ini kalimat yang akan menampar diri lu biar sadar lah. Yang pertama, gue PMO buat lihat cowok lain sama cewek yang gue suka. This is very absurd bro. Lu cuma jadi penonton. Nontonin cewek lain ngelakuin sesuatu yang kategorinya primal bagi kita manusia, makhluk biologis yang perlu reproduksi untuk survival dan keberlangsungan species. Ini kayak nonton video orang lagi makan enak, mukbang di restoran bintang 5 yang harga per piringnya mungkin jutaan rupiah. Ih gila enak banget sih dia bisa makan seenak itu, gue juga pengen deh. Akhirnya lu cuma bisa ngiler doang, cuma bisa berharap. Dan ini ngerusak mental karena lu jadinya menempatkan diri lu di posisi yang kurang beruntung. Negatif self-talk terus jadinya. Lu jadi ngebandingin diri lu sendiri. Kenapa bukan gua ya yang ada di posisi itu? PMO itu kan posisinya lu sambil nontonin cowok lain yang lagi itu sama cewek kan. Ini sesuatu yang cupu banget gitu. Gue nggak pengen sebenarnya pakai kata ini, tapi gue merasa harus. Karena sesekali kita harus pakai kata ini ya enggak. Ini adalah sesuatu tindakan yang beta. Sangat bertentangan dari karakteristik alpha. Paham kan maksudnya? Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Kedua, gue membuang life force gue demi hal yang pasti akan bikin gue menderita setelahnya. Semuanya adalah energi, termasuk pas lu lagi horny. Menurut lu worth it gak sih energi lu dipakai buat nurutin ngelampiasin hasrat PMO lu? Return of investmentnya itu apa sih? Dampaknya apa sih yang akan lu rasain setelahnya? Lu udah tahu jawabannya apa? Dampaknya adalah bukan perasaan bangga, bukan perasaan damai, tenang, atau puas, tapi sebaliknya. Ini sama aja kayak orang invest duit ke saham atau kripto gitu kan. Mana ada sih orang yang mau duitnya itu jadi loss. Pengennya pasti jadi grow dong, tumbuh dong. Sekarang anggaplah duit lu itu kayak energi. Setiap kali lu menyalurkan energi lu ini dengan PMO, lu sama aja kayak dengan sengaja ngincer loss pas main kripto atau saham. Kan bego. Ketiga, cewek yang gue fantasiin bahkan gak tahu dan gak peduli juga gue eksis di dunia ini. Ini buat lo yang bahkan sampai rela ngeluarin duit buat langganan OF atau semacamnya buat support cewek-cewek yang kerjanya ngejual tubuhnya di online. Mereka gak peduli sama sekali sama diri lo. Mereka hanya peduli sama duit yang lu sawer. Ada ratusan bahkan ribuan cowok lainnya yang juga nyawer kayak lo. Apakah menurut lo si cewek bakal inget ke lo satu di antara ribuan atau satu di antara jutaan cowok yang ngasih duit ke si cewek tersebut? Nope, si cewek bakal ngeliat lo sebagai angka, bukan sebagai manusia seutuhnya, a human being, seorang manusia yang punya perasaan dan butuh perhatian dan kasih sayang. Lo bayar karena ngincer relationship-nya yang lu kira spesial, intimate, private. Padahal ini fake dan palsu banget. Semuanya karena duit. Keempat, fantasi gue gak bikin gue makin kuat, malah bikin gue makin lemah. Pas godaan PMO lagi datang, emang paling gampang terjebak di fantasi, ngebayangin seolah-olah nanti enak apabila kita ngelakuin PMO kan. Padahal ini penipuan. Fantasi sama dengan enak.
berharap kenikmatan. Kalau dibiasain ini bahaya, karena nanti setiap kali lu ngambil keputusan selalu berdasarkan pertimbangan nanti enak atau enggak, nyaman atau enggak, nikmat atau enggak. Lu tahu sendiri kalau pengen grow itu ya harus ambil keputusan yang enggak enak sometimes. Pengennya ngincer yang enak terus ini bikin lu menjadi lemah, dan kebiasaan PMO mensupport ini. Dunia pasti akan menghukum gua seandainya gua lanjut PMO. Ingat bre, law of attraction, you are what you attract. Kamu adalah apa yang kamu tarik. Jangan lupain bahwa dunia itu bukan cuma fisik doang, ada yang namanya energi, aura. Gue percaya ini, dan ini menurut gue sesuatu yang kasat mata, yang tidak kelihatan. Konsekuensi dari PMO yaitu diri lu diselimuti sama energi negatif yang low vibration yang attract hal-hal negatif juga. Makanya gak heran banyak dari lu pada gue sering baca di kolom komentar yang ngalamin kesialan setiap kali habis relapse. Kayak gue dikatain sama orang, gue dilihat secara sinis, gue di ghosting sama cewek, ditolak pas interview kerjaan, dan lain-lain. Ini make sense karena energi negatif lu mengundang hal-hal negatif juga. Setiap kali gue PMO, gue makin jauh dari versi terbaik diri gue. Setiap orang yang sukses dan berhasil di hidupnya adalah orang-orang yang punya karakteristik, disiplin, dan responsibility yang kuat. Untuk level up menjadi versi terbaik diri lu mesti ngelatih disiplin dan responsibility ini. Nah, PMO adalah kebalikan dari disiplin dan responsibility. Lu kayak bocah yang belum dewasa, belum mature secara pikiran, pengennya ngincernya enak sesaat, secepat mungkin, seinstan mungkin, secepat kilat pokoknya. Tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang nanti gimana. Lu konsumsi obat-obat terlarang, itu juga enak kan pas dilakuin, ngefly high, lu jadi lupa sama permasalahan dunia dan segala chaosan yang ada di dunia. Tapi apakah ini bagus kalau diterusin secara jangka panjang? Makan junk food juga enak, minum teh manis tiap hari yang gulanya 10 sendok atau boba. Tapi secara jangka panjang kaki lu nanti hilang kan karena diamputasi gara-gara diabetes. Yang enak itu belum tentu semuanya bagus secara jangka panjang. Terakhir, gue bukan binatang, gue manusia, gue bisa ngontrol diri gue. Manusia diciptain sama Yang Maha Kuasa dengan kemampuan berpikir dan bernalarnya. Kita beda sama binatang yang cuma ngikutin instingnya. Berarti kan ada agenda tertentu, ada ekspektasi tertentu, ada harapan tertentu dari Yang Maha Kuasa kenapa kita manusia dikasih akal. Kenapa kita dibedain secara struktur otak dibandingkan binatang. Kalau lu gak bisa ngontrol diri, gampang banget termakan sama hasrat PMO, berarti sama aja kayak, sorry to say, animal dong, yang belum berevolusi. Sama aja kayak hewan pejantan yang tiap kali ngelihat betina langsung dikejar kebelet mengawininya. Manusia itu secara evolusi lebih tinggi levelnya dibandingkan binatang. Lebih divine gitu, lebih spiritual. Semakin sering PMO, semakin jauh lu untuk mencapai level divine ini. Oke, that's it. Itu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Like, share, komen, subscribe. Seperti biasa, Ibu Keren. Link ada di deskripsi. Sebuah bacaan yang sangat amat worth it, yang gue jamin akan sangat mengubah hidup lu ketika lu telah membacanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.